Itu mencari keikhlasan. Maka dengan keikhlasan itu, disitulah letaknya ridho Allah. Ini mengharapkan ridho Allah, tapi ibadahnya tidak ikhlas. Tidak dapat. Semua itu berawal dari kita, logika ini. Apabila kita hendak dihormati orang, pandai-pandailah menghormati orang lain. Bila kita hendak dimarahin orang, cobain lo marahin orang. Langsung kembali kepada kita. Tidak mau benar kalau kita dimarahin itu, pasti kita balik marah. Iya, nah ini. Benar kan kita? Maka Salah, itu. Kalau dimarahin pasti melawan kita. Di sini. Jadi makanya semua dimulai dari kita. Apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita, itu pasti. Itu jangan dijadikan, itu kan dari Allah aja terserah Allah. Tidak, ini pasti. Apa yang kita lakukan pasti kembali ke kita. Kita belajar tuh ilmu pasti-pasti aja. Kalau yang tidak pasti itu namanya hayal. Yang pasti-pasti aja. Nah ini. Apa yang kita lakukan pasti kembali ke kita. Sekarang contoh saja. Ketika orang beribadah atau mengerjakan sholat. Coba lo tanya. Apakah kamu pasti diterima oleh Allah nih? Banyak kan kadang itu kan terserah Allah saja. Iya, kebanyakan. Asli. Hah? Itu terserah Allah saja. Ini orang yang tidak punya keyakinan namanya. Kalau ditanya, pastikah itu diterima oleh Allah? Kalau tidak diterima oleh Allah, ngapain saya kerjakan? Pasti itu. Ini. Belajar ilmu pasti. Di mana bukti kepastian diterima atau tidaknya itu ada buktinya. Ada buktinya. Makanya inilah kalimat itu tadi artinya ana indazon. Nah, aku di sisi sangka hambaku kata Allah. Hambaku itu kan ngambang, dia ragu. Iya ragu juga. Coba dia yakin, yakin dia diterima. Tapi yakin itu berdasarkan hak, kenyataan, baru bisa yakin. Satu contoh, siapa sih yang menerima amal ibadahmu? Saya balik lagi ini. Ketika lo beribadah, contoh ibadah logika aja yang nyata setiap hari itu 5 kali. Ketika kamu mengerjakan aja sholat. Ketika mengangkat takbiratul ihram, diterima atau tidaknya itu kamu tahu. Siapa yang menerima? Yang menerima itu siapa? Perhatikan, apapun yang kau lakukan akan kembali kepada dirimu. Berarti yang menerima itu kan dirimu sendiri. Iya. Ini kadang-kadang, ya Allah terimalah amal ibadahku. Emang Allah tukang kumpul pahala? Hah? Sudah dijelaskan apapun yang kau lakukan akan kembali kepada dirimu. Makanya lo tidak sholat atau sholat Allah, kamu sholat Allah tidak untung. Kamu tidak sholat Allah tidak rugi. Tapi kalau Allah dinyatakan Allah tukang kumpul pahala, itu bisa ada untung ruginya Allah. Nah ini. Nah di sini kita makanya kalau sesuatu itu tanpa digali ilmunya, kadang-kadang yang tadinya kepengen jadi ibadah, bukan jadi ibadah. Masa Allah dikatakan tukang kumpul pahala? Ini namanya kalau bahasa apa? Bahasa gaulnya pelecehan kepada Allah. Hah? Yang menerima itu kan dirimu. Sekarang lo berdiri angkat takbiratul ihram, Allah Akbar. Apa yang kau terima? Apa yang kau saksikan? Apa yang kau terima ini? Ingat. Ketika mengangkat takbiratul ihram, apa yang kau terima? Ada yang kau terima. Maka itulah pasti diterima. Yang nerima itu. Kenapa berani bilang pasti diterima? Karena orang yang nerima tuh orang diri sendiri kok. Makanya berani bilang pasti diterima. Dia yang menerima sendiri. Iya. Loh tadi kan saya sholat, saya capek aja dapat. Nah kan pasti sudah lo terima. Yang kau terima apa capek? Capek aja yang kau terima. Tapi ada yang begini. Kok nikmatnya luar biasa. Saya tidak bisa cerita sama kamu. Wah ini orang mantap. Lo menerima sesuatu yang luar biasa. Kalau capek itu umum, banyak orang tahu capek. Tapi kalau nikmat yang kau sebutkan tadi, itu orang-orangnya yang bisa mencapai tingkat itu. Ada nikmat yang luar biasa. Carilah. Makanya kerjakan, baru kau tahu, temukan.
Syariat dan hakikat itu tiada terpisah. Karena di balik syariat itu ada hakikat. Ya, ada. Nah, bukti dari hakikat jahir pada syariat. Iya, dua masaran. Nah, Kita berlai. di situ temukan. Ini jangan dianggap Allah tukang terima. Banyak, perhatikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Umum. Itu namanya pelajaran masih di permukaan. Ya, memang kalau yang namanya lautan itu kalau di permukaan itu banyak kayu, banyak sampah, banyak butul aqua yang kosong. Itu di permukaan. Coba lo menyelam ke dalamnya. Semua itu akan tidak ada. Nah, jiwa yang tenang itu di dalam sebenarnya. Kalau di permukaan tidak bakal tenang. Ini gelombang, ombak, segala macam di sini. Terombang-ambing. Nah, yang tenang itu di dalam. Tapi kadang-kadang rasa takut dan sangka ini untuk menyelam ke dalam. Iya. Hah? Iya. Itu kuncinya. Betul. Takut. Ini pasti dihantui oleh sangka. Jangan belajar itu nanti gila. Kapan nyemplungnya? Kalau selamanya di pinggir saja, kita tidak akan tahu dalamnya lautan. Iya. Wah, ini kalau saya nyelam ini, jangan-jangan, akhirnya ndak nyelam juga, cuma banyak jangan-jangannya. Ndak bakal tahu. Nah, itu permukaan. Menyelam ke dalam lautan. Apa lautan itu? Menyelam ke dalam lautan ma'rifatullah. Di situ yang disebut makam karam. Yang namanya karam itu kan tenggelam. Kalau timbul itu ndak karam namanya. Makanya iblis itu letaknya di permukaan. Kalau kita di permukaan ini dipukuli iblis terus, tok dipukulinya gini. Nah, tapi kalau tenggelam, dia ndak bisa ngikut. Dia itu mukul yang di permukaan. Menyelamlah ke dalam. Tenang tuh di situ. Nah, di situ. Ini Isinya isi. bahasanya. Menyelam. Lalu bagaimana yang dikatakan di permukaan tadi? Kalau bahasa permukaan, jasad. Itu permukaan. Menyelam di dalamnya daripada jasad hati. Menyelam lagi ke dalam alam ruh. Harus begitu. Ya. Sampai kepada alam lahut yang dikatakan alam la harfin wala sautin. Tiada huruf, tiada suara. Alam kosong, jibu. Nah, di dalam itu. Situ murni. Nah, di dalam itulah letak ketercengangannya tadi. Nah, 4 ini yang diperhatikan. Itu rumus. Ya. Terus apa implementasinya dengan alam? Alam semesta ini adalah perwujudan. Di mana yang dikatakan alam semesta ini perwujudan besar. Namun alam perwujudan yang besar itu terlihat pada alam yang kecil. Yaitu batang tubuh. Namun batang tubuh ini sebenarnya alam yang besar. Ini bagaimana ya? Bahasanya di dalam alam itu ada alam. Alam di dalam alam. Ya. Alam di dalam alam. Nah, ini. Makanya pada dasarnya alam semesta itu adalah cermin kita. Jadi kalau Anda melihat kita, lihatlah alam semesta. Karena alam semesta itulah cermin kita. Ini belajar memandang suhudul qasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil qasrah. Pandang yang banyak itu pada yang satu, pandang yang satu itu pada yang banyak. Nah, ini. Namun di sini kadang yang satu itu yang mana? Kalau banyak orang mengatakan yang satu itu katanya Allah. Pandang Allah pada yang banyak. Pandang yang banyak itu pada Allah. Padahal tidak begitu. Pandang yang satu pada yang banyak, pandang yang banyak pada yang satu. Itu maksudnya pandang itu yang memandang pada yang banyak, pandang yang banyak itu pada yang memandang. Pandang kamu itu pada yang banyak. Pandang yang banyak itu pada kamu. Kamu mau lihat yang banyak, kamu lihat dirimu sendiri. Kelihatan tuh yang banyak. Kenapa? Begini saja.
Banyak pepatah sebenarnya yang jadi pelajaran. Makanya pepatah itu bukan asal pepatah. Cubitlah dirimu sebelum mencubit orang lain. Di sini maksudnya, lo mau tahu rasanya dicubit? Cubit dirimu. Oh, sakit. Ya. Berarti orang lain kalau dicubit sama dengan seperti ini sakitnya. Sakit juga. Nah ini. Kenapa? Karena orang lain itu tidak beda sama kamu. Sama. Nah ini maksudnya. Sama. Sebenarnya pada dasarnya kita ini sama. Kita ini sama. Namun pada pandangan di sini aja. Pandangan jasad aja yang berbeda. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Pada dasarnya sama. Di mana kesamaannya? Lihat kita sama. Dengar kita sama. Nah ini. Kenapa dengar kita sama? Sebenarnya lihat itu cuma satu. Lihat itu cuma satu. Lihat satu. Namun ketika lihat ini tajeli banyak tajelinya. Nah tajelinya ini yang banyak. Padahal lihat itu cuma satu. Nah berarti lihat kamu dengan lihat saya sama. Ya kan? Nah gitu. Dengar itu satu aja sebenarnya. Tapi tajelinya banyak. Tajeli ke kamu. Nah ke lain. Padahal dengar itu satu aja. Berarti dengarmu dengan dengar saya sama. Nah di sini. Satu. Sama. Makanya bahasanya alam semesta ini laksana satu badan. Dunia ini, alam semesta ini laksana satu badan. Namun akuanlah yang membuat kita ini terpisah-pisah. Kamu merasa aku merasa aku. Terpisahlah kita. Itu yang bikin terpisah. Ya. Padahal kita ini satu badan. Yang namanya satu badan itu kan tidak terpisah. Kenapa? Ternyata kamu itu ternyata ya aku juga. Nah ini. Itu bahasanya. Kamu itu ya aku juga. Nah begitu. Sana satu badan. Nah ini rumusnya.